Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini bersama saya Rere dan rekan saya. Saya Raji, senang sekali kita bisa berkumpul lagi pada hari ini untuk membahas topik yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengenai soal rela berkorban. Iya nih, tapi tenang aja, kita nggak bakal bahas yang terlalu berat kok. Kita bakal lihat dari sudut pandang kita sebagai CPNS atau abdi negara baru. Sudah ada Mbak Aisyah dan Mas Dimas di sini loh. Halo. Halo Mbak Rere, Mas Rajib, senang bisa ikut ngobrol di sini. Halo semuanya, terima kasih ya sudah diajak gabung. Mbak Aisyah, mau tanya langsung dong. Sebagai CPNS kan biasanya semangatnya lagi tinggi-tingginya nih. Menurut Mbak, apa sih wujud rela berkorban yang paling berasa sekarang? Kalau menurut saya sih ya, jujur yang paling berasa itu pengorbanan waktu sama adaptasi. Bayangin aja, kita harus keluar dari zona nyaman kita yang dulu demi menyesuaikan diri sama aturan birokrasi yang serba ketat ya sekarang. Belum lagi kalau tiba-tiba ada tugas mendadak buat pelayanan publik yang mau nggak mau urusan pribadi harus kita nomor dua kan dulu demi tugas. Di situ sih paling tantangannya. Wah, benar banget sih. Kalau Mas Dimas bagaimana? Ada gak sih pengorbanan yang sifatnya nggak kelihatan tapi sebenarnya berat? Ada itu pengorbanan ego. Jadi kita tuh sebagai orang baru, mungkin kita punya ide-ide idealis gitulah untuk kita terapkan. Tapi itu kita harus sabar untuk dengerin senior, dengerin atasan, pelajari sistemnya dulu, dan kadang harus ngerjain hal kecil yang kelihatannya sepele. Tapi itu penting buat instansi kita. Menahan diri itu nggak merasa paling tahu itu juga bagian dari pengorbanan. Berarti intinya kita harus siap jadi gelas kosong ya, sekarang-sekarang ini. Terus untuk Mbak Aisyah nih, pernah nggak sih merasa capek banget dan mikir, aduh, kok gini banget ya pengabdian itu? Pasti pernah dong, bohong kalau enggak. Tapi ya kembali lagi, saya selalu coba ingat lagi senyum masyarakat yang kita bantu. Misalnya saat kita mudahkan urusan seseorang, lihat mereka lega, itu rasanya capek kita terbayarkan dengan lunas. Jadi berkorban itu nggak kerasa berat kalau kita tahu ada dampak baiknya untuk orang lain. Kalau Mas Dimas, gimana caranya agar kita tetap punya integritas, tapi nggak merasa rugi karena harus banyak berkorban? Jadi prinsipnya itu kan kita sebagai pelayanan publik, rela berkorban itu bukan berarti kita lemah, tapi justru kita kuat karena kita bisa mengalahkan kepentingan pribadi, mengalahkan ego kita demi kepentingan umum dan masyarakat. Jadi selama ini tuh kita fokusnya ke nilai ibadah dan tanggung jawab. Insya Allah tuh nggak akan merasa rugi. Berarti intinya hati dan niatnya tuh harus diata terus ya, Mas? Iya betul Mas. Oke, obrolannya makin seru nih, tapi waktu kita terbatas. Alfian, boleh tolong rangkum poinnya dong? Oke, tentu dong. Nah, bagi seorang CPNS itu, berkorban itu adalah sebuah investasi kebaikan. Kita dengar tadi Mbak Isa menekankan soal adaptasi waktu dan juga pelayanan. Sementara rekan kita Mas Dimas soal menahan ego dan menjaga integritas kita. Intinya, kita itu tidak akan pernah kekurangan kalau kita mau memberi lebih untuk masyarakat. Justru itu yang akan membuat nilai kita sebagai abdi negara jadi lebih bermakna. Mantep banget nih, Mas Al, hukumannya. Terima kasih ya, Mas Al. Terima kasih juga nih buat Mbak Aisyah dan Mas Dimas. Sukses terus ya buat masa CPNS-nya. Semoga lancar sampai nanti dilantik. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dengerin podcast kita. Semoga kita bisa lebih peka lagi sama lingkungan sekitar. Saya Rere dan rekan saya Rajib, pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat mengabdi. Dadah.